Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dia adalah saksi bagi kekudusan Allah. Dia mencoba membangunkan kesadaran berdosa dan perlunya pertobatan. Yohanes berbicara dengan jelas dan tidak takut pada siapapun. Kadang-kadang suara Allah dalam hati nurani kita dapat mengganggu kita, seperti suara Yohanes bagi Herodes. Namun, pengingat yang jelas tentang apa yang benar dan salah adalah tindakan belas kasihan dari Allah. Dia memberi kita kesempatan untuk bangkit dari kelelahan kita dan menyadari bahwa jiwa kita yang abadi sedang dipertaruhkan. Kita haruslah bersyukur kepada Allah ketika hati nurani kita mengingatkan kita akan hal-hal yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, apa yang salah dengan sedikit hiburan? Tidak ada yang salah dengan memiliki perayaan dalam kehidupan kita dan saat-saat sukacita serta relaksasi. Kehidupan seorang Kristiani kaya akan saat-saat kebahagiaan. Tetapi seperti pada pesta ulang tahun Herodes, ada bahaya untuk mencari hiburan dalam kegiatan pengisi waktu yang hanya dapat memanipulasi nafsu duniawi kita, melemahkan moral kita, dan sangat bertentangan dengan Allah. Jika kita tidak dapat memilih hiburan kita dengan bijaksana, kita akhirnya dapat membuang kekayaan warisan rohani kita untuk sensasi murahan belaka. Herodes berakhir sebagai pembunuh dan bukan sebagai raja yang baik. Nafsu, sensualitas, dan rasa hormat manusianya yang tak terkendali membuat dia menggunakan kuasanya untuk menghancurkan daripada melindungi.
kita harus ingat bahwa pada saat-saat kita memiliki waktu yang luas, kita mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menumbuhkan identitas Kristiani kita. Kita hendaknya mencari hiburan yang sehat di mana kita dapat membagikan sukacita kehidupan Kristiani kita pada sahabat-sahabat kita dan keluarga kita. Ketika Herodes mendengar tentang Yesus, hati nuraninya menusuk dirinya. Dia tahu bahwa dia telah membunuh seorang hamba Tuhan. Kehadiran Yesus adalah kasih karunia yang Bapa tawarkan kepada Herodes agar ia dapat insaf. Sayangnya, kasih karunia Bapa tidak dimanfaatkan oleh Herodes, sama seperti dia tidak memanfaatkan kehadiran Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sendiri, beberapa kali Bapa harus memperingatkan kita akan panggilan kita pada kekudusan. Apakah kita menyadari betapa belas kasihan Tuhan telah ditunjukkan kepada kita semua? Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.